Mengawali berita pertama, pemirsa, Ketua Majelis Ulama Indonesia Muhyiddin Junaidi kecam tindakan brutal tentara penjajah Israel terhadap warga sipil Palestina saat melakukan ibadah di Masjidil Aqsa. Dirinya prihatin dunia internasional abai terhadap penderitaan warga Palestina. Dirinya meminta umat Islam tetap istiqomah membela dan membantu Palestina. Umat Islam di Indonesia khususnya dan di dunia umumnya diminta untuk memperbanyak baca doa bagi keselamatan umat Islam yang ada di Palestina akibat dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh tentara Zionis Israel. Mudah-mudahan kejadian tersebut tidak terulang kembali di masa yang akan datang, walaupun sudah sering. Nah, itulah watak Yahudi, watak aslinya seperti itu. Nah, kita sangat terpukul, sangat kecewa, marah, campur dengan rasa keputusasaan melihat betapa dunia internasional masih belum mereka menyadari secara penuh bahwa rezim Zionis Israel itu adalah sama dengan rezim penjajah di dunia, kolonialis dalam new form, bentuknya yang baru. Yahudi adalah Yahudi dan tetap menganggap non-Yahudi adalah etnis yang tidak pantas untuk bekerja sama dengan mereka. Apalagi bangsa Palestina dianggapnya sebagai second class society, terutama yang tinggal di wilayah Israel. Sehubungan dengan itu, kami melihat perlunya PBB untuk segera meninjau kembali keanggotaan Israel di PBB. Karena bukan hanya ini yang dilakukan oleh Israel, pelanggaran hak-hak asasi manusia, bukan yang pertama, tapi sudah sekian kali. Dari waktu ke waktu, peristiwa ini terulang. Dulu mereka bakar karpet Masjidil Aqsa, mereka serang orang yang sedang beribadah dengan berbagai macam alasan. Nah, PBB harus mengumpulkan semua data-data tersebut dan tidak boleh lagi memberikan kesempatan kepada mereka untuk membela diri, untuk mencari-cari alasan. Nah, oleh karena itu, kita mendesak kepada semua negara-negara Muslim, terutama negara-negara Arab, yang punya hubungan diplomatik, normalisasi hubungan dengan Israel, segera memutuskan kembali, karena tidak ada manfaatnya. Semakin banyak negara Islam yang melakukan normalisasi hubungan dengan Israel, semakin congkak dan semakin biadab, ya semakin menjadi-jadi Israel itu. Karena dia sudah mendapatkan justifikasi dari umat Islam bahwa Israel itu baik. Israel itu adalah sebuah negara demokratis dan seterusnya dan seterusnya. Hubungan diplomatik dengan negara Israel tidak memberikan manfaat apa-apa. Tentara Israel di Masjidil Aqsa itu sudah pasti berbeda. Kenapa? Yang menguasai dunia, yang mengendalikan dunia adalah mereka. Mereka itulah yang menguasai media internasional. Media kita berapalah ya dibanding dengan media yang mereka sudah
kendalikan saat ini. Jadi sangat wajar kalau fokus utama adalah perang Ukraina, agresi Ukraina, ya bahkan itu akan dijadikan blessing in disguise. Ya, kenapa? Karena masyarakat dunia fokusnya ke sana, sehingga masalah penyerangan ke Masjidil Aqsa udahlah nggak ada apa-apanya, nggak akan diliput. Paling kita mengeluarkan pernyataan, mengutuk dan lain sebagainya. Setelah itu tidak ada. Setelah 2-3 hari masalah itu selesai. Nah, maka kali ini kita minta Amerika agar menghentikan peran gandanya terhadap konflik Arab-Israel. Karena kasusnya terulang dan terulang. Anda tahu penyerangan kepada Gaza juga setiap tahun mereka lakukan. Ya, itu sudah didesain oleh mereka, agenda tahunan mereka itu, mereka tahu itu. Nah, jangan-jangan di balik itu ada test case, grand design untuk test the water, kira-kira umat Islam masih peduli atau tidak kepada perjuangan bangsa Palestina setelah beberapa penguasa Arab itu mereka menjalin hubungan yang erat dengan penguasa Zionis. Jadi kepada pemerintah, kepada umat Islam jangan sekali-kali mengusulkan ya agar kita serahkan masalah konflik Arab Palestina ini kepada PBB. PBB-nya udah nggak berkutik, maka kita harus mengawal, memantau lebih ketat lagi, jangan sampai Israel mengulangi perilaku-perilaku yang keji itu untuk kesekian kalinya dan kita diam. Kan kata Nabi, "Malam yahtam bi amril muslimina falaysa minhum." Barang siapa yang tidak peduli kepada nasib umat Islam, maka mereka itu bukan umat Islam. Ya, jadi kepada masyarakat internasional yang cinta damai, bersikap adil lah, ya. Jangan kalau mitra Anda melakukan tindak kekejian, Anda diam. Ya, tapi kalau orang lain melakukan hal yang sama, baru Anda bicara. Nah, oleh karena itu, kita memang umat Islam di dunia ini selalu mendapatkan tekanan dan tantangan yang bertubi-tubi dari berbagai macam penjuru.